Mensa with Angelica and Rahmawati. We will talking about us. Sobat Mensa, kalian tahu gak sih hari ini kita bakal bahas apa? Jadi, di episode pertama ini kita bakal ngebahas sedikit tentang SMK Negeri 1 Rangkas Bitung dan juga DKV. Kak Rahma, boleh nggak kasih tahu kita sedikit tentang latar belakangnya SMK Negeri 1 Rangkas Bitung? Tentu boleh dong. Dahulu SMK Negeri 1 Rangkas Bitung disebut juga SEMEA pada bulan Maret tahun 1966 dan pada 2009 SMK Negeri 1 Rangkas Bitung dirintis sebagai rintisan bertaraf internasional atau RSBI. Gak heran kan kalau SMK Negeri 1 Rangkas Bitung ini sebagai rujukan model SMK-SMK lain di Kabupaten Lebak ini. Dan SMK Negeri 1 Rangkas Bitung ini termasuk SMK Pusat Keunggulan loh, atau sering juga disebut SMK PK. Dan setiap tahunnya SMK Negeri 1 Rangkas Bitung ini mengirimkan siswa-siswinya untuk mengikuti ajang LKS atau lebih sering dikenal dengan Lomba Kompetensi Siswa. Bagaimana sih Kak ikut serta dalam lomba ajang LKS ini? Untuk mengikuti ajang LKS ini, siswa-siswi SMK Negeri 1 Rangkas Bitung harus berkarakter, disiplin, berpikir kreatif dan juga inovatif. Tadi kakak tuh ngomong tentang sekolah PK ya. Kenapa sih SMK Negeri 1 Rangkas Bitung ini tuh terpilih menjadi sekolah PK, SMK PK di Kabupaten Lebak ini? Karena SMK Negeri 1 Rangkas Bitung juga dikenal sebagai sekolah ramah anak, sekolah anti perundungan dan juga sekolah ramah lingkungan. Apa upayanya gitu Kak dari guru-guru atau siswa gitu biar mereka tuh biar bisa menjadikan sekolah itu ramah lingkungan, ramah anak, anti perundungan? Untuk ramah lingkungan, kita di sini mengadakan Adiwiyata yang dimana diketuai oleh Siti Nurhayani SPD. Dan untuk anti perundungan, kita setiap bulan mengadakan pentas atau seperti event-event gitu, deklarasi anti perundungan yang diadakan oleh P5 atau pelajar profil Pancasila. Hebat banget ya Kak, berarti SMK Negeri 1 Rangkas Bitung ini. Lalu kalau untuk fasilitas nih Kak, fasilitas apa sih yang disediain di sekolah gitu supaya anak-anak tuh mampu belajar lagi, berkembang lebih pesat lagi gitu? Sebenarnya banyak. Kalau disebutin satu-satu itu gak mungkin banget karena memang banyak fasilitas di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung ini. Jadi saya akan menyebutin yang memang seharusnya saya sebutkan saja. Di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung itu ada UKS, Masjid Al-Ikhlas, Aula Pancasila, dan lapangan basket, lapangan badminton, dan juga lapangan upacara. Nah, dan terakhir nih, ada podium juga loh di kita. Podium itu fungsinya buat apa Kak? Podium itu fungsinya kayak untuk mengumumkan sesuatu gitu. Kalau dikumpulin nih di depan, nanti yang mengumumkan itu di depan podium. Kayak keren banget gak sih SMK Negeri 1 Rangkas Bitung itu? Berarti podium itu lebih dipakai buat kayak kumpul kalau ada pengumuman dan lain-lain gitu. Betul ya Kak? Betul sekali. Keren banget ya Kak berarti iya. ya Kak. Kalau untuk jurusan nih Kak, di SMK tuh tersedia jurusan apa aja? Di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung ini tersedia 8 jurusan. Yang pertama ada TJKT. TJKT itu adalah Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Telekomunikasi. Ya, itu maksudnya. Sorry ya Kak. Iya. Dan yang kedua ada TELIN, Teknik Elektronika dan Industri. Nah, dan yang ketiga ada AKL, Akuntansi Keuangan Lembaga. Dan yang ketiga, maksudnya yang keempat ada MPLB, Manajemen Perkantoran, Lembaga dan Bisnis. Dan yang kelima ada BPF, Broadcasting Perfilman. Dan yang keenam ada kuliner. Pada tahu nggak kuliner itu apa? Apakah itu Kak? Kuliner itu kayak semacam masak-masak gitu Kak. Dia hanya cuma masak-masak aja Kak? Enggak dong, mereka juga kayak mengenal lebih banyak apa gitu. Berarti seru ya Kak, bisa sekali icip-icip makanan gitu ya Kak. Pokoknya lengkap sudah di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Lalu ada apa aja? Dan yang ketujuh ada BDP,
bisnis. Nah, bisnis itu daring dan maksudnya. pemasaran. Nah, iya. Oh, jadi di SMK juga diajarin buat pemasaran juga ya, Betul Kak? sekali Kak, karena di SMK tuh serba ada deh. Nah, yang 8 ini nih gak kalah asiknya dari jurusan-jurusan lain. Apa tuh? DKV. Jurusan DKV itu apa, Kak? Oh, kamu gak mau tahu singkatan dari DKV itu apa? Apa coba, Kak? DKV itu singkatan dari Desain Komunikasi Visual. Dan untuk tadi Kak Angel kan nanya, DKV itu apa sih? Iya. Nah, DKV itu jurusan yang berkembang di komunikasi. Namun, DKV itu komunikasinya tidak hanya melalui audio, tapi melalui visual. Contohnya, fotografi, grafika, dan percetakan, dan sejenis lainnya. Tipografi bisa masuk gak sih, Kak? Bisa dong, tipografi itu termasuk Elemennya DKV. betul sekali, seperti banner kan itu harus ada tipografinya gitu. Berarti anak-anak di SMK ini bisa menyampaikan pesan lewat DKV juga ya, Kak? Bisa lewat visual, radio, terus bisa grafis-grafis gitu, mereka bisa ya? bisa sekali. Berarti anak DKV ini emang keren banget ya. Pokoknya DKV itu seru loh, kayak nggak hanya mencetak tidak, salah sekali itu guys. Ternyata mencakup luas ya, Kak? Betul sekali. Nah, tadi kita sudah membahas tentang jurusan, fasilitas, dan apa itu pengenalan tentang SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Lalu menurut Kak Rahma nih, podcast ini tuh apa sih? Menurut saya pribadi ya, menurut saya kan semua orang berpendapat beda-beda. Iya, semua orang pendapat beda-beda. Tapi saya pengen tahu menurut Kak Rahma tuh kayak apa? Podcast itu adalah untuk menyampaikan informasi melalui visual. Tapi sekarang tuh tidak melalui visual saja. Podcast juga bisa melalui visual dan audio. Kayak YouTube juga bisa ya, Kak ya? Betul sekali. Tapi tujuannya apa, Kak? Tujuan dari podcast sendiri itu apa sih? Tujuannya untuk menginformasikan, kan ini podcast DKV Skensa ya. Jadi untuk menginformasikan ke masyarakat luar bahwa DKV Skensa itu seru dan juga kreatif-kreatif. Begitu, Kak. Wah, berarti anak DKV ini sangat kreatif banget ya. Udah gitu bernalar kritis ya, Kak ya? Kak, sorry. Iya. Ngomongin DKV, DKV juga banyak sekali loh prestasinya. Apa aja tuh, Kak? Kan kayak setelah yang kita lihat itu kan DKV itu kan mencakup luas nih. Pasti banyak dong perlombaan-perlombaan yang dibentuk untuk DKV. Apa aja, Kak? Kita pernah mengikuti lomba desain grafis dan kita juga pernah mengikuti desain grafis. Sorry, saya lupa. Pokoknya DKV itu banyak banget loh prestasinya. Tidak hanya desain grafis. Kalian bisa mencari lebih dalam tentang DKV di Skensa ini. Berarti DKV di Skensa ini sangat lengkap ya. Tadi kita kan sudah membahas tentang DKV, podcast. Terus sebenarnya nih, Kak, menurut Kakak ini podcast DKV ini tuh bisa mencakup apa aja sih di DKV ini? Podcast DKV ini bisa mencakup kesemuanya. Kita juga nanti tidak hanya membahas DKV. Kita juga akan mengundang bintang tamu lainnya dari beberapa jurusan. Kalian penasaran gak sih? Ikutin terus ya podcast DKV Skensa. Pokoknya jangan sampai ketinggalan deh. Kalau bisa kalian subscribe dan nyalain loncengnya. Kalau ada yang ingin bertanya, jangan lupa ke IG kita juga sama TikTok kita. Pokoknya kalian harus follow. Pokoknya semua harus mengikuti aja deh. Soalnya kita bakalan seru banget. Gak bakal sia-sia ngikutin kita. Anyway, ini sudah di penghujung episode kita. Sampai jumpa kembali. Dah.